Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang menyertai kita itu adalah anugerah ya bagi kita. Dan kiranya kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Kita semakin rindu untuk mempelajari apa yang telah Tuhan ajarkan ya melalui para rasul dan para nabinya. Yang terpenting roh pengertian itu diberikan dalam hati kita ya, sehingga setiap apa yang kita baca, apa yang kita renungkan atau yang dahulu telah kita baca itu di saat yang tepat Tuhan mengingatkan pada diri kita, menjadi petunjuk atau pegangan kita ya saat kita berada di situasi yang menentukan kita untuk mengambil keputusan ya. Apakah keputusan A yang membawa kemudahan bagi kita tetapi menjauhkan kita dari jalan Tuhan atau kehendak Tuhan, atau keputusan B yang terlihat bagi dunia merugikan kita tetapi itu mendekatkan kita pada kehendak Tuhan atau hadirat Tuhan. Karena kita tahu pada akhirnya nanti apapun yang kita punya ini di dunia ini yang akan menentukan langkah kita selanjutnya, apakah bertemu dengan Tuhan atau tidak. Jadi kalau tidak berguna, tidak membangun iman kita, miliki iman bahwa Tuhan telah mempersiapkan hal yang lebih baik. Amin ya. Karena pada akhirnya nanti apa yang kita ikat di bumi akan kita terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Jadi kalau kita mengikat di bumi hal-hal yang tidak membawa kita ke surga, itu yang akan menghambat kita kan. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan ya, kita miliki iman bahwa apapun yang kita lepaskan yang tidak membangun iman kita, yang yang tidak membawa damai sejahtera dalam Kristus, kita miliki iman bahwa nanti Tuhan akan mengganti yang lebih baik. Amin ya. Tuhan akan membawa kita ke dalam damai sejahtera yang telah dijanjikannya. Tuhan akan membawa kita ke dalam kasih karunia yang dijanjikannya. Dan kasih karunia itu akan berlipat-lipat seiring dengan bertambahnya orang yang menerima kasih karunia itu. Kita tahu semakin banyak orang yang menerima kasih karunia itu tidak berkurang tetapi akan bertambah lagi. Jadi apa gunanya kita iri dan dengki kalau kita tahu mengenai rahasia ini? Tidak seperti dunia ya yang dibagi akan berkurang, tetapi kasih karunia itu semakin kita bagi, kasih karunia itu akan berlipat-lipat di muka bumi ini. Dan kita tahu kalau Roh Kudus yang menguasai dunia ini, kasih karunia yang menguasai dunia ini, maka damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu akan diterima juga. Amin ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, kita harus bisa, tidak ada pilihan lain, harus bisa menyelaraskan dengan tujuan kita. Amin ya. Bertemu dengan Tuhan atau tidak. Amin ya. Kita harus mau ya belajar setiap hari untuk merenungkan, membaca ayat-ayat firman Tuhan sehingga bisa mengerti isi hati Tuhan. Seperti doa Paulus, iman itu benar-benar ada dalam hati kita. Kita beriman Kristus itu ada dalam hati kita. Amin ya. Kita harus miliki iman seperti itu. Amin. Jadi sekali lagi kita harus saling mendukung, saling mensupport, saling membantu untuk tujuan yang sama, yaitu bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Jadi apapun ya rupa-rupa dunia ini, kiranya kita bisa mengerti apa maksud Tuhan, tidak terbawa arus oleh rupa-rupa dunia ini. Amin ya. Di sini kita akan belajar setiap harinya yang mengenai ayat-ayat firman Tuhan, bahwa kita tahu bahwa ayat firman Tuhan ini benar-benar nyata, benar-benar ada. Senyata Tuhan masih berbicara kepada kita.
Salah satunya kepada saya. Tidak bosan-bosan saya katakan, Tuhan Yesus telah berbicara kepada saya melalui 3 pendeta besar yang punya kredibilitas seperti almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari Gereja Tiberias, pendeta Samson Dabas dari Nigeria, pendeta dari India, Pastor Yosef. Tidak bosan-bosannya saya akan mengatakan ini. Sehingga apa? Saat kita membaca Alkitab ini, kita tahu ini nyata. Petrus, Paulus, Yohanes itu pernah ada. Senyata saat Tuhan masih berbicara di masa kita ini. Jadi apa yang tidak boleh, apa yang boleh di Alkitab ini benar-benar nyata. Mereka itu mendengar dari Tuhan sendiri, dari Tuhan Yesus saat mengajar mereka, saat Roh Kudus berbicara dengan mereka, saat malaikat berbicara dengan mereka. Senyata saat Tuhan berbicara kepada saya melalui 3 pendeta besar tersebut. Amin ya. Jadi Alkitab ini bukan dongeng. Apapun yang membuat kita merasa bahwa ini bisa diabaikan karena menurut kita itu tujuannya lebih baik, mari kita renungkan lagi, mari kita berdoa. Saat kita mengambil keputusan, berdoalah. Amin ya. Kita renungkan ayat firman Tuhan, kita mohon petunjuk Tuhan ya. Agar apa? Agar setiap keputusan kita itu mendatangkan damai sejahtera bagi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Amin ya. Amin. Apapun yang kita lakukan ya, ingatlah ayat firman ini nih benar-benar nyata. Senyata saat Tuhan masih berbicara di era kita kepada saya, salah satunya. Senyata itu. Ini Alkitab bukan dongeng. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ini benar-benar nyata. Senyata saat Tuhan berbicara. Petrus, Paulus, Yohanes, semuanya ini mendengar dari Tuhan sendiri. Benar-benar nyata. Amin ya. Dan kiranya kita semakin dikuatkan ini. Kita berdoa, berharap ya, tidak pernah berhenti berharap bahwa Roh Kudus yang berbicara ini salah satunya kepada saya dan banyak orang lainnya itu juga dialami oleh manusia-manusia lain, baik di zaman kita maupun di masa yang akan datang. Sehingga saat Tuhan mau menolong manusia seperti zaman kita ini, yaitu kepada saya, masih ada iman-iman orang ya, orang-orang yang beriman yang bisa dipakai Tuhan. Maka bersaksilah, berfirmanlah. Selalu ingatkan diri kita saat mengambil keputusan atau tindakan sesuatu, apakah itu membangun, apakah itu berguna, seperti kata Alkitab. Amin ya. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Biarlah kasih karunia yang kita bagikan dalam dunia ini semakin berlipat-lipat. Amin ya. Beda dengan hukum dunia yang dibagi berkurang, tapi kasih karunia itu semakin dibagi, semakin bertambah, memenuhi dunia ini. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Efesus ya, pasal yang keempat, ayat 1 sampai 16. Judul perikopnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda ya. Jadi dikatakan di sini Allah itu ada di dalam semua. Di sini dikatakan ya, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Agar apa? Agar tubuh Kristus itu dikatakan di sini bagi pembangunan tubuh Kristus. Semua kita ini semuanya itu bagian dari tubuh Kristus. Bagaimana bisa di zaman sekarang atau zaman dahulu ya, satu tubuh tapi saling menyerang untuk keuntungan pribadi. Itu bukan kesatuan. Amin ya. Tidak mungkin kita memukul bagian tubuh kita yang lain karena kita tahu itu sakit. Jadi saat kita merasa menjadi orang Kristen ya, jangan hanya sebagai satu perkataan biasa, tetapi sadarilah kita itu satu bagian Kristus. Jadi saat ada orang kesusahan, kita bisa saling membantu seperti apa yang dikatakan Tuhan di sini. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi untuk menunjukkan kasih ini dikatakan di ayat 2 ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin ya. Dikatakan di ayat 2 juga ya, yang bagian hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Di dunia yang zaman sekarang kita memang butuh Roh Kudus ya untuk bisa sabar, lemah lembut, rendah hati. Karena di zaman sekarang itu terlalu banyak kesombongan. Terlalu banyak orang yang membakar orang lain untuk mencapai keinginan mereka sendiri. Mereka merasa Kristen tetapi tidak mau menjadi bagian dari Kristus. Kalau bagian dari Kristus itu menunjukkan kasih itu dengan saling membantu. Amin ya. Apapun kontribusi yang kita bisa. Tetapi kalau kita sadar kita adalah satu bagian ya dalam Kristus, dan cara satu-satunya menunjukkan kasih itu membantu. Baik bantuan secara doa ya, seperti yang dilakukan oleh para rasul, para nabi, orang-orang kudus ini, atau mereka juga kalau ada kelebihan, mereka punya tanah, punya ini, mereka juga menjualnya ya, atau mereka bekerja. Ada siklus ya, di saat-saat tertentu, di jemaat lain ya, di daerah lain, mereka juga memberi kepada orang-orang kudus tersebut. Jadi siklusnya tuh saling membantu.
Di sini tunjukkanlah kasih dalam saling membantu. Jadi apapun yang kita lakukan ya, kita harus tahu itu. Memang menunjukkan kasih itu dalam segala hal itu kita tunjukkan dengan membantu ya, apapun ya. Baik membantu secara doa, secara finansial, mereka sudah menunjukkan itu ya, contoh-contoh itu, dan mereka catat semuanya. Ada siklus mereka saling membantu. Amin ya. Mereka saling menguatkan. Yang membuat gereja mula-mula itu penuh dengan Roh Kudus. Mereka tidak boleh keluar Yerusalem sebelum mendapatkan lawatan Roh Kudus. Mereka berkhotbah pun Petrus 3.000 orang semuanya mendapatkan lawatan Roh Kudus, baik yang bersunat atau tidak bersunat. Mereka melakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan, sehingga Roh Kudus itu bekerja, benar-benar bekerja dalam hidup mereka. Dan saat mereka berfirman, mereka benar-benar berfirman dengan apa adanya yang mereka alami. Di sini Paulus sampai mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Petrus di sini bersaksi, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Karena apa? Saat Paulus berkata bahwa bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting lagi, yang terpenting melakukan hukum Taurat, itu benar-benar menciderai orang-orang yang benar-benar belajar mengenai kitab Taurat. Itu menciderai karena mereka bersunat pun Allah sendiri yang berkata kepada nenek moyang mereka. Itu benar-benar menciderai kepercayaan mereka. Tetapi kenyataannya memang seperti itu. Orang yang bersunat atau tidak bersunat itu sama-sama mendapatkan lawatan Roh Kudus. Dan oleh karena mereka memberitakan kebenaran, mereka dipenjara. Dan saat Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, apa yang Tuhan Yesus dengar dari Allah sendiri, dari Bapa sendiri, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat memenjarakan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mengatakan mereka munafik. Mereka hanya mau uang dari jemaat. Hal-hal itu Tuhan Yesus katakan. Dan karena itu Tuhan Yesus dipenjara. Orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi selalu mencari celah kelemahan Tuhan Yesus untuk bisa memenjarakan Tuhan Yesus, untuk bisa mensalib. Karena kebenaran itu mereka katakan, mereka dipenjara, mereka disiksa, mereka disalib, digoreng, dibakar. Itu yang dialami para rasul dan para nabi. Amin ya. Karena memberitakan kebenaran. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Karena apa? Kesalahan kecil bagi Tuhan itu sama-sama dosa. Adam dan Hawa berdosa ya. Dosa itu menguasai muka bumi. Jangan remehkan dosa yang kecil. Saat kita memfitnah dan mengajak orang lain, kita mempenjarakan mereka dalam dosa yang manusia buat atau kita buat itu. Saat itu Adam dan Hawa itu makan buah pengetahuan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak merugikan orang lain, tidak ada darah yang tertumpah. Hanya makan buah. Tetapi itu dilarang oleh Allah. Dan karena dosa itu semua manusia terperangkap dalam dosa. Jangan remehkan saat kita melakukan sesuatu yang membawa orang lain dalam dosa. Dosa kecil, dosa besar di mata Tuhan tetap dosa. Karena makan buah, manusia terperangkap dalam dosa. Dan Tuhan sampai mengirimkan orang-orang, nabi-nabi, rasul-rasul, dikirim untuk memperingatkan mereka saat mereka membutuhkan pertolongan. Bahkan saat tidak ada jalan ya, karena Allah tidak bisa melihat dosa. Kalau tidak kudus tuh Allah tidak bisa melihat. Akhirnya Tuhan Yesus dikirim. Jadi jangan remehkan dosa sekecil apapun. Ingat,
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu tidak memfitnah orang, tidak membunuh orang, tidak mencuri, tidak mengeluarkan darah manusia lain. Tetapi makan buah saja, tapi manusia terperangkap dalam dosa. Sampai Allah turun tangan sendiri untuk menyelamatkan manusia. Jangan pernah remehkan dosa. Jangan gunakan mulut kita untuk memfitnah dan mengajak orang lain masuk dalam dosa. Miliki iman. Kalau Tuhan bisa memberkati orang lain saja, saya juga diberkati dengan cara benar. Dengan cara Tuhan, miliki iman itu. Gandakan talenta, lakukan hal-hal yang baik. Sisanya serahkan kepada Tuhan. Miliki iman yang seperti itu. Jangan gunakan tubuh kita, mulut kita untuk berbuat dosa dan mengajak orang lain. Ingat lagi, sekali lagi, Adam dan Hawa itu membuat manusia jatuh dalam dosa bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, tetapi makan buah saja yang dilarang Allah. Amin ya. Sekali lagi, mari kita saling bantu, saling dukung, saling support. Bersaksilah. Mari kita bersaksi sampai ke penjuru bumi. Mari kita memberitakan firman ini sampai ke penjuru bumi, sampai semuanya bisa menjadi bagian dalam diri Kristus. Karena kita tahu jalan keselamatan itu dalam Kristus, Roh Kudus itu dalam Kristus. Semua hal yang baik yang Bapa janjikan semuanya dalam Kristus. Maka mari kita beritakan sampai ke penjuru bumi. Mari kita bersaksi, berfirman. Mari kita cari di mana Tuhan berada. Kita tahu Tuhan ada di mana saja, di orang-orang yang terpinggirkan. Amin ya. Utamakanlah Tuhan selalu. Mari ya kita akan renungkan ya ayat demi ayat. Dikatakan di ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini perkataan awal ya di perikop ini. Paulus mengatakan aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dan dipenjarakan itu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Amin ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Untuk bisa rendah hati, lemah lembut dan sabar di dunia yang semakin kompleks ini memang sulit, tetapi itu kemauan Tuhan. Jadi janganlah menjadi batu sandungan ya bagi orang-orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita memang harus sabar, rendah hati, lemah lembut. Kalau kita merasa kita sulit menjadi orang seperti itu yang dimaui Tuhan, coba cek apakah kita berada di lingkungan yang salah, apakah kita berada di sekitar orang-orang yang salah. Cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan untuk bisa mengeluarkan hal-hal yang Tuhan mau ini. Kita semua butuh Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Amin ya. Katakan juga, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, seperti yang kita bahas tadi. Menunjukkan kasih itu dalam saling membantu apapun bentuknya, seperti yang dicontohkan oleh para rasul, para nabi 2000 tahun yang lalu. Tunjukkanlah kasih kepada siapapun, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, karena Paulus juga melakukannya. Kalau kita menunjukkan kasih kepada orang-orang yang hanya mengenal Tuhan, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka butuh diselamatkan. Karena kita tahu jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus. Roh Kudus itu hanya melalui Tuhan Yesus. Dan biarlah orang-orang ini juga mengenal, karena kita juga dulunya bukan orang-orang Yahudi. Tetapi karena apa yang dilakukan para rasul, para nabi, kita menerima janji itu. Kita beriman kepada Tuhan Yesus sehingga kita bisa disebut anak-anak Abraham yang berhak menerima janji Abraham. Amin ya. Dikatakan juga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi ikatan roh itu oleh ikatan damai sejahtera. Jadi roh itu ada dalam ikatan damai sejahtera. Kalau kita memberikan orang lain hidup yang penuh dengan tekanan, hidup yang penuh dengan masalah, cek diri kita. Kemungkinan besar kita tidak ada roh. Amin ya. Karena kalau kita ada roh, kita tentunya akan memberikan orang yang damai sejahtera itu. Dalam ikatan damai sejahtera. Jadi kalau kita selalu buat masalah di tempat kerja atau di lingkungan manapun, cek diri kita. Kemungkinan besar kita tidak ada Roh Kudus.
Dan selagi kita masih ada di dunia, kesempatan kita untuk menerima Roh Kudus itu, janji Roh Kudus itu ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ya, kalau kita tidak bisa memberikan damai sejahtera kepada orang lain, kemungkinan besar dan pastinya tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Karena kalau kita ada Roh Kudus, kita tentu akan memberikan damai sejahtera itu kepada siapapun. Amin ya. Semuanya oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu tubuh, satu roh, sesuai dengan pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita, pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Semuanya karena Allah ya. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Semuanya menurut ukuran pemberian Kristus ya. Amin ya. Jadi sekali lagi, kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi jangan saat orang lain menerima kasih karunia yang berbeda dengan kita, ada yang punya kasih karunia mengajar, bernyanyi, kasih karunia berkhotbah, kasih karunia menggembalakan atau apapun, jangan pernah ada iri dengki ya, karena semua pemberian Kristus. Amin ya, karena kita semua tubuh Kristus yang mempunyai fungsinya masing-masing. Ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta atau 5 talenta. Gandakan saja talenta kita. Kita tidak usah memandang talenta orang lain ya. Kalau kita bisa bantu untuk menggandakan, puji Tuhan. Tetapi jangan biarkan iri dengki itu masuk dalam hati kita ya. Karena kita tahu itu kenajisan di mata Tuhan. Semuanya pemberian Kristus. Masing-masing manusia diberikan berbeda-beda ya. Yang membedakan itu kita mau menggandakannya atau tidak. Amin ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Amin ya. Tuhan Yesus telah masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Tuhan Yesus telah mati. Amin ya. Dan Tuhan Yesus telah naik dari atas turun ke bawah, kemudian naik lagi. Itulah Tuhan kita. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Amin ya. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ialah Tuhanlah yang memberikan nabi-nabi, rasul-rasul, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk mengajar umat manusia ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin ya. Jadi para nabi, para rasul, para gembala, para pengajar itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Amin ya. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin ya. Biarlah kita tahu itu ya. Semuanya itu dari Allah. Semuanya untuk mengajar orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Puji Tuhan ya. Untuk pembangunan kita itu tubuh Kristus, bagian tubuh Kristus. Amin ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin ya. Semuanya untuk mengajar kita untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar mengenai anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin ya. Semuanya untuk kebaikan kita. Amin ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi saat kita berada di lingkungan tertentu, entah di pekerjaan atau lingkungan pergaulan, dan saat ada pengajaran yang diajarkan kita kuat, kita tidak terombang-ambing.
Karena kita sudah diajar oleh para nabi, para rasul, para gembala, para pengajar-pengajar itu ya, agar kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa dunia. Dikatakan lagi, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sekali lagi kita diingatkan loh, agar kita tidak tidak dipermainkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 2000 tahun yang lalu sudah banyak orang yang menyesatkan. Paulus pernah kita bahas sebelumnya ya, di perikop sebelumnya, bahwa kenapa kalian mendengarkan mereka? Aku ini yang mengajar kalian di penjara. Aku mendengar bisa mendengar ini ya, nubuatan Tuhan sudah melakukan hal-hal yang ajaib. Tetapi kenapa kalian mendengarkan mereka? Paulus sudah pernah membahas itu ya, di surat di Galatia. Amin ya. Permainan manusia yang licik, yang menyesatkan kita, itu jangan kita sampai kita dengar. Paulus saja yang diurapi Tuhan, di mana melakukan banyak mujizat aja, sampai mengatakan hal seperti itu. Kenapa kamu mendengarkan mereka? Jemaat bisa disesatkan juga loh. Padahal mereka tahu itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak berbicara kepada mereka, tetapi mereka mau disesatkan. Itulah gunanya kita diajar oleh para nabi, para rasul, para gembala, para pengajar, agar kita tidak disesatkan. Amin ya. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi agar kita tidak disesatkan ya oleh kelicikan manusia, oleh pengajaran-pengajaran yang bukan dari Tuhan, tetapi semuanya itu agar kita apa? Dapat teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal yang ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala bagi kita semuanya kan, amin ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, amin. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin ya. Mari kita saling menguatkan ya. Kita bertumbuh dalam Tuhan, dalam kasih. Jangan biarkan kita terombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran yang palsu, oleh permainan kelicikan manusia yang menyesatkan. Amin ya. Tetapi biarlah kita bertumbuh dalam Tuhan ya, dalam kasih, yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah kepala. Amin ya. Kiranya kita bisa saling menguatkan, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Jangan biarkan hal-hal yang bukan daripada Tuhan itu menyesatkan kita, karena kita sendiri yang rugi ya. Amin ya. Biarlah kita menjadi saksi-saksi Kristus, orang-orang yang berfirman ya, mengenai apa yang sudah diperkatakan Tuhan Yesus ini, atau para nabi, para rasul ya, di perjanjian lama kepada semua orang. Semakin orang bisa mengerti, karena kita tahu setiap ayat ini mengandung janji Tuhan, mengandung Roh Kudus. Tuhan sendiri yang berbicara. Orang-orang kudus ini menulis, dan impactnya manusia zaman sekarang masih beriman. Bahkan Tuhan bernubuat kepada 3 pendeta besar, yaitu kepada seseorang yang dipandang dunia mungkin tidak layak ya, tetapi Tuhan berbicara hal yang luar biasa. Tuhan Yesus berbicara kepada saya melalui almarhum pendeta Yesaya Pariaji dari Gereja Tiberias Indonesia, melalui pendeta Samson Dabas dari Nigeria, Pastor Yosef ya dari India, dan kita berharap itu juga dirasakan manusia lainnya. Banyak orang yang mendapatkan kasih karunia ini.
Kita berdoa itu ya, sehingga kasih karunia yang ada di dunia ini semakin berlipat-lipat. Setiap orang bisa merasakan Roh Kudus itu. Kita berdoa dan berharap itu yang terjadi. Maka saling membantulah perwujudan kasih itu. Mari kita bertumbuh dalam kasih ya. Amin, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk segala pertolongan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada dalam hidup kami. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan-Mu, mujizat-Mu. Apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kamu jika berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang berbeda daripada-Mu, pekerjaan dan usaha yang dapat mendekatkan diri kami lebih dekat lagi kepada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Dan beri kami anak cucu yang daripada-Mu, anak cucu yang benar-benar takut akan Engkau, cinta Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai kami, orang-orang sekitarnya Tuhan, keluarganya seperti dia mencintai Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Dan setiap dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup Tuhan, tantangan hidup, berikan jalan keluar-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi-solusi masalah yang daripada-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.